Frame-nya dapat. Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini Rabu 3 Juli 2024 kami semua berdiri telah menghadiri deklarasi persiapan tingginya dan kita saksikan. Di sebelah kiri saya Mas Anak Pak yang kami pilih semua sekali kemudian Bapak Taufik Daudin, sebelah kirinya ada Pak Buyuk, Pak Rizak, yang kolam di Ubud, dan kami ujung yang paling ganteng dan jadi tokoh sentral hari ini adalah Mas Roy Suryo. Baik, sekarang kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan pendapat dan apa yang terjadi pada hari ini di Gedung 245. Terima kasih. Dari apa yang saat ini sudah terjadi. Prinsipnya adalah sebenarnya kita dipandang ibadah oleh saudara Joko Widodo. Jadi kita menjadi bersatu di segenap elemen masyarakat itu secara alamiah menjadi bersatu. Ada sebuah survei dari internet ya yang dilakukan oleh Adran Amprit ya menunjukkan bahwa semesta Indonesia ini sudah bersatu secara organik ya mendukung kepada terbongkarnya kasus ijazah palsu ini. Dan alhamdulillah juga apa yang diperjuangkan oleh kakak saya, sahabat saya, Dr. Roy Suryo yang ada hadirnya dari pagi sampai malam memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersama juga sahabat saya, Dr. Pak yang tak lelah untuk mencari bukti-bukti tambahan variabel-variabel baru yang menggenapi kesimpulan yang boleh dibilang sebetulnya ini sudah selesai ya, kesimpulannya, yaitu memang ijazah tersebut tidak otentik ya. Nah, tinggal sebetulnya pembuktian secara hukum. Namun memang kita juga menyadari bersama bahwa memang betul-betul lawan dari kebenaran ini sekarang sudah panik ya. Sekarang sudah panik karena semuanya sebetulnya sudah tidak ada lagi variabel yang kita tunggu atas yang menjadi bukti dari otentitas dari ijazah itu beserta dengan semua dokumennya itu semua sudah terbuka sebetulnya. Ditambah lagi dengan sebuah data mahkota yang saya bersama Mas Roy Suryo menemukan kita diberikan berkah ya dikirimnya ijazah-ijazah asli dan transkripsi serta dokumen-dokumen lainnya oleh para kakak-kakak kita alumni Universitas Gadjah Mada itu sudah menyelesaikan apa yang dari penelitian kita sebetulnya. Dan ini sebetulnya harus dibaca sebagai tanda-tanda alam, sebagai tanda-tanda langit ya kepada pihak yang masih mempertahankan apa namanya posisinya ya. Dan ternyata apa yang dilakukan adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan dari lembaga hukum dalam hal ini adalah kepolisian digunakan untuk justru mengkriminalisasi kami. Saya mendapatkan kabar bahwa sesungguhnya yang mau dikriminalisasi bukan hanya 12 orang, tetapi di datanya sampai 50 orang lebih. Dan ini 12 orang ini adalah hasil seleksi mereka gitu. Tapi tak tertutup kemungkinan ya yang sudah masuk dalam daftar itu pun juga nanti akan dipanggil gitu ya. Karena beberapa kami sangat kaget karena nama-nama itu notabene adalah para jurnalis gitu ya, tambahan yang sebetulnya ini ada 3 komponen ya, yang dari 12 orang itu 12 pihak itu ada 3 komponen yang ketiga-tiganya itu memiliki perlindungan undang-undang masing-masing, perlindungan hukum masing-masing. Pertama kami meneliti, kami ada undang-undang yang melindungi kami sebagai peneliti independen yang tidak bisa dilakukan gugatan apapun gitu ya ketika kami sedang menjalankan mandat kami sebagai peneliti. Kedua adalah kuasa hukum, para advokat, penegak hukum yang mereka juga memiliki hak imunitas ya. Kemudian yang ketiga adalah
jurnalis. Karena jurnalis itu juga dilindungi oleh undang-undang juga ya. Jadi ini kalau boleh dibilang seperti yang tadi salah satu dari terlapor Pak Rustam Effendi mengatakan sepertinya salah lawan ya. Karena ketiga komponen ini ketiga-tiganya selain memiliki standing position sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, kita juga memiliki hak perlindungan ketika kami masing-masing ilmuwan, advokat dan jurnalis itu memiliki hak secara undang-undang untuk melakukan apa yang saat ini kami lakukan. Baik, terima kasih kita. Jadi kita lihat sendiri tadi bahwa sudah ada lagi alat bukti yang memperkuat kedudukan kita para pembela kebenaran ini. Nanti kita akan lengkapi dengan Mas Roy. Bang Taufik, beliau ini adalah tokoh yang selama ini sangat intens sekali menyoroti situasi negeri ini. Jadi melanjutkan yang Bu Kita bilang, jawaban mereka kira-kira apa? Semau gua dong. Itu jawabannya semau gua. Kenapa? Karena polisi itu sudah dikudeta oleh PKI Gaya Baru. Jadi kenapa bisa ngaco begini? Ya ganti aja Kapolrinya. Saya kan bilang Kapolri itu kalau diganti polisi dibenahi. Yang benar banyak disingkirkan. Karena memang strategi mereka polisi dikudeta. Karena pintu masuk hukum itu lah polisi. Ini udah jelas lah ini mainan PKI Gaya Baru. Nah kita mau ikutin mau sampai kapan? Mudah-mudahan Kapolri segera diganti, polisi dibenahi, Anda akan diganti. Bagaimana Polri yang benar dan seharusnya itu yang menjadi pengayom dan pelindung rakyat. Ini harusnya seperti itu. Jadi masa sih lucu-lucu aja. Jadi pertanyaan kapan mau berubah? Ganti Kapolri, dia akan benahin, muncul polisi yang muda. Selama dia belum diganti, jadi saya mengatakan banyak bersabar aja. Karena kalau tanya kenapa polisi kok begini, jawabannya udah ada kan, semua gua dong kira-kira. Jadi saya sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rekan saya, Ibu Nipa, Ibu Suryo, Ibu dan lain-lain yang tanpa itu bergerak terus. Kami lebih banyak atau dalam posisi mendukung dan menggerakkan karena jumlah kami juga terbatas, tapi kami mengatakan jaket kuning UIWOS milik masyarakat, milik bangsa. Kami hanya nunggu waktu rekan-rekan dari kampus akan turun bareng-bareng kalau ada apa-apa dengan rekan-rekan. Tunggu aja, nggak percaya mari kita lihat lagi ya, tunggu siap. Jadi doa kita cuma satu, segera Kapolri diganti, dicopot, polisi akan dibenahin, kemudian TNI nggak bisa dikendalikan, cuma diacak-acak. Jadi harap paham, inilah PKI Gaya Baru. Kalau ada orang nanya mana PKI-nya, mana PKI, level berpikir level 3 dari 8. Jadi nggak usah ditanggapin, karena orang seperti ini baru bisa tahu, melihat dan memahami kalau udah kelihatan. Jadi antisipatif belum ada di otak. Ya itu aja sampaikan. Kami UIWOS tidak akan pernah berhenti. Dua rekan kami dan yang ada di sini semuanya juga ada lebih. Kita akan bergerak terus sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan yang terbaik. Veritas, probitas, justisia, kebenaran, kejujuran, keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sangat berterima kasih ya atas nama juga Dr. Iswan Siulan Sianipar dan Dr. Siatia Siman. Ya, kami sangat berterima kasih dan sangat hormat kepada senior-senior kami dari UIWOS Plus ya. Ada Pak Heru di sana, ada Pak Taufik di sana, ada Pak Buyung di sini. Ini bagian atau sebagian kecil ya, karena kami tahu UIWOS itu sangat banyak dan kami pernah bersama-sama dan kita ingin agar Republik ini kembali bersih, tidak tercemar oleh oknum-oknum yang tadi disebutkan oleh Pak Taufik sebagai PKI Gaya Baru. Ya, ini adalah bentuk perjuangan kita bersama. Bukan perjuangan saya, bukan perjuangan Dr. Tifa, bukan perjuangan Dr. Rizwan, bukan perjuangan UIWOS Plus saja. Tapi ini adalah perjuangan kita untuk membersihkan kembali negara kesatuan Republik Indonesia dari anarkis jahat ini. Dan salah satu yang tadi disampaikan oleh Dr. Tifa adalah bahwa ini adalah sudah 99,9% bahwa yang kami sampaikan itu adalah produk ilmiah. Ilmiah artinya harusnya
kalau ilmiah itu di-challenge juga secara ilmiah, bukan di-challenge secara hukum, dan hukumnya pun sangat sudah dikuasai oleh tangan-tangan jahat. Hari ini 23 Juli ya 2025 itu salah satu contoh lagi. Ada subjektivitas yang luar biasa. Ada pelapor namanya Joko Widodo yang harusnya pelapor itu diperiksa di kantor polisi di tempat dia melapor di Polda Metro Jaya. Ya, tapi ternyata dia tidak datang. Tidak disebut mangkir, aneh. Padahal di antara kami ketika ada yang tidak datang itu langsung dikatakan mangkir, dipanggil pulang. Dia tidak dimangkir, malah hari ini dia didatangi atau dalam bahasa Jawanya disowani oleh petugas kepolisian melalui Polresta Surakarta atau Polresta Solo. Dan itulah sebenarnya cara dia untuk melarikan diri dari tanggung jawab, tidak menunjukkan ijazah aslinya yang seharusnya bahkan disita ijazah aslinya. Jadi kami sekali lagi berterima kasih, kami menaruh simpati yang sangat dalam kepada senior kami dari Unibuat 11+ ini, dan moga-moga ini akan terus digelorakan semangatnya, karena semangat kampus itu sama, mau jaket kuning, mau jaket kaki-kaki, mau jaket biru, jaket hijau, jaket merah dan sebagainya, kita menjunjung kebersamaan yang sama. Karena yang penting satu kata itu adalah apa? Jujur. Ya, saya kemarin juga baru saja dari Jogja dan kita semangat Pak Taufik, kita memukakan yang namanya jujur, harus berani jujur. Itu penting, harus berani jujur. Ya, Tugu Yogyakarta, Pal Putih ini adalah simbol daripada kekuatan juga. Jadi ada simbol kejujuran. Insya Allah akan ada suara keras dari tokoh-tokoh Yogyakarta dan tokoh sentral di Jogja. Dan itu saya kira sama dengan teman-teman di Unibuat 11+ ya. Jadi artinya kita membersihkan Indonesia dari pengaruh-pengaruh jahat yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik ini. Sekali lagi terima kasih kepada Berani jujur itu hebat. Berani jujur itu hebat. Ya, Veritas Publitas Justisia. Allahu Akbar. Ketika kebenaran keadilan diinjak-injak oleh penguasa yang zalim, tidak ada kata lain. Kita semua harus bersatu, bersiap-siap perang untuk merebut kemerdekaan, untuk merebut hak, untuk merebut keadilan dan kejujuran itu sendiri. Siap! Saya pada kesempatan ini sebagai warga masyarakat Indonesia di hadapan tokoh-tokoh senior yang sudah malam melintang memperjuangkan kebaikan dan perbaikan bangsa ini. Saya merasa malu sebagai orang muda terhadap sikap Polri, terutama Kapolri, terutama kampus UGM, KPU dan lain-lain yang semuanya berkomplot untuk melakukan satu perbuatan yang sangat memalukan, menyembunyikan hak musuh di bangsa ini, sangat memalukan. Karena itu saya pada kesempatan ini sebagai anak muda bangsa Indonesia berharap bahwa namanya Kapolri, UGM dan lain-lain sudah saatnya bersikap adil dan jujur untuk menyatakan bahwa kamu Jokowi salah, harus dinyatakan salah. Kamu Jokowi jahat palsu, harus dinyatakan palsu. Karena ini menyangkut krisis kepercayaan. Bangsa ini terburuk, semakin terburuk karena sudah tidak dipercaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai kapan kita harus memelihara kemusuhan ini? Sampai kapan kita harus memelihara kemunafikan ini? Sampai kapan rakyat dikorbankan hanya untuk memelihara seorang Jokowi yang benar-benar manusia palsu, manusia penipu, manusia pembohong? Untuk itu saya berharap kita semua anak-anak muda tolong lihat para senior kita, para sesepuh kita dengan